Sebelumnya pada hari ini ada sosialisasi dari kita itu mengenai literasi keuangan. Jadi mungkin untuk membuka pada acara pada hari ini, mungkin mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillah. Baik, untuk acara pertama mungkin kata sambutan dari Kasih Pelayanan Perangkat Nagari Padasike kepada Ibu Ed, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati anak-anak KKN UNAN tahun 2025 dan yang kami hormati para undangan yang akan mengikuti sosialisasi literasi keuangan UMKM pada pagi ini. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul pada pagi ini. Selawat dan salam tidak lupa pula kita yang kirimkan yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman canggih seperti saat ini. Untuk tidak memperbanyak kalimat, kami mulai. Sebelumnya kami minta maaf karena Bapak Wali tidak bisa hadir di hadapan kita bersama untuk membuka acara kita ini. Maka saya yang minta untuk membuka acara sosialisasi literasi keuangan dari anak-anak kita mahasiswa UNAN. Kami harapkan kepada para UMKM agar mengikuti sosialisasi ini dengan baik. Semoga apa yang disampaikan oleh anak-anak kita bermanfaat bagi kita untuk memajukan UMKM kita di negara kita. Dengan membacakan bismillah, acara sosialisasi ini kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Kasih Pelayanan Nagari Padasike, Ibu Ed. Mungkin kita lanjut langsung ke pokok acara, yaitu mengenai materi dari literasi keuangan untuk pertumbuhan bisnis UMKM. Mungkin pada teman-teman boleh. Baik, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, kami dari mahasiswa Universitas 19, khususnya kami dari Fakultas Ekonomi, yaitu dengan saya sendiri Muhammad Rizky Dapi. Saya sendiri Muhammad Rizky Dapi, biasa dipanggil Davi, dari jurusan akuntansi. Kemudian di sini ada sebelah saya itu ada Ririn, itu sama dengan jurusan akuntansi, dan juga ada Lailatul Rahmi, yaitu dari jurusan ilmu ekonomi. Jadi pembagian kami sendiri untuk penjelasan pada hari ini. Jadi Davi sendiri bakal mengenai literasi keuangan atau dasar keuangan. Nanti Ririn akan menjelaskan mengenai pencatatan laba dan juga modal nanti. Kemudian juga dari Lailatul Rahmi akan menjelaskan mengenai marketing untuk UMKM Padasike ini sendiri. Mungkin untuk pertama itu dari Davi sendiri. Jadi ketika kita berbicara mengenai UMKM itu tuh tidak lupa mengenai literasi keuangan, yaitu tentang pemahaman kita tentang uang gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang uang, kita tuh selalu bicara bahwasanya mengelola keuangan itu tidak perlu pintar gitu. Jadi ada case itu nggak kelihatan. Ada case di sini, ada 2018 tuh ada Juan dan istri, itu ada buruh tani asal Probolinggo, penghasilannya cuma 2,5 juta sampai 3,5 juta per bulan, itu bisa naik haji gitu. Kemudian ada juga case Kevin Aprilio, mungkin beberapa bapak atau ibu-ibu mungkin kenal ya, salah satu artis kita dan si Indonesia yang pernah terlilit utang 1,1 miliar karena pengelolaan uang yang kurang tepat gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya untuk mengelola keuangan itu memang tidak harus pintar, tapi kita harus mengerti bagaimana mengelola keuangan tersebut. Sebanyak apapun uang yang kita punya, tetapi ketika kita tidak pandai mengelola keuangan, maka ya percuma gitu. Kita punya uang sebanyak apapun, ya ujungnya ya seperti ini, kita mengalami kerugian terlilit utang sampai 1,1 miliar. Kemudian ketika kita bicara mengenai uang,
yaitu kita mulai memahami arti rasa cukup gitu. Dimana kalau bahasa anak muda sekarang itu kan FOMO gitu, fear of missing out gitu, atau kita ketinggalan gengsi lah gitu kan. Tetangga sebelah beli mobil, pengen beli mobil lah gitu, atau tetangga sebelah beli kulkas baru, kita beli kulkas juga lah gitu. Jadi kita sebagai seorang manusia nih, seorang makhluk sosial, kita harus mencoba memahami apa itu arti rasa cukup gitu. Dimana kita tuh cukup deh, kita masih ada ini gitu. Cukup kita masih bisa berkendara pakai motor, kita masih bagus. Atau misalnya mobil kita masih bisa jalan kok gitu. Jadi kita harus memahami itu apa arti rasa cukup gitu. Kemudian ketika kita memahami arti rasa cukup, yaitu kita tuh jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Jadi dengan harapannya kalau ketika kita memahami arti rasa cukup, kita tuh bersyukur atas apa yang kita miliki, bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tuh bakal masuk juga ke pengelolaan keuangan kita nanti dengan tidak membandingkan diri kita kepada orang lain gitu. Kita membandingkan diri kita tetangga gitu, misalnya tetangga keuangannya misalnya per bulan 10 juta gitu, kita bandingin sama kita yang 5 juta, tapi kita FOMO juga, pengen beli juga sama kayak mereka. Nah akhirnya ya pengelolaan keuangan kita akhirnya salah gitu, atas planning kita, perencanaan keuangan kita akhirnya berantakan semuanya karena kita membandingkan diri kita kepada orang lain gitu. Kemudian ketika kita bicara mengenai keuangan, yaitu bahwasanya membangun kekayaan itu tidak sama dengan mempertahankan kekayaan gitu. Ketika kita berbicara mengenai membangun kekayaan, maka kita tuh perlu mengambil risiko dan juga optimis. Kenapa begitu? Karena ketika kita membangun kekayaan, berarti kita tuh harus ada beban yang kita keluarkan sehingga kita dapat keuntungan gitu. Misalnya ketika kita membangun kekayaan, misalnya kita ada uang nih, kita beli lahan deh gitu kan. Berarti kan ada risiko yang muncul dari hal itu, sehingga kita tuh membangun kekayaan dari situ gitu. Kita dapat profit, kita membangun kekayaan dari hal yang kita keluarkan di awalnya gitu. Kemudian ketika kita mempertahankan kekayaan, ini berbeda jauh dari membangun kekayaan. Ketika kita membangun kekayaan, kita mengeluarkan risiko, sedangkan mempertahankan kekayaan itu kita perlu hidup dengan sederhana, berhemat, dan segala hal yang memang kita punya kita pertahankan, dan juga kita pelan-pelan mengeluarkan uang dari apa yang kita punya gitu. Next. Jadi ada beberapa tips mengatur keuangan, mungkin ini udah basic sekali, yaitu pertama, stop melakukan pemborosan. Jadi kita harus membedakan barang yang memang ingin dibeli atau perlu dibeli, namun jangan berlebihan. Self reward perlu, tapi jangan berlebihan gitu. Jadi apa sebenarnya yang kita butuhkan atau yang perlu butuhkan itu memang sedikit berbeda gitu. Jadi ingin dibeli dan juga perlu dibeli itu memang perlu kita kategorikan sebagaimana yang memang urgensinya lebih penting lah gitu kan. Misalnya apa yang perlu dibeli, misalnya masalah pokok pangan, misalnya baju, makan, itu kan memang perlu kita beli gitu. Atau tadi kalau misalnya kita ingin dibeli, misalnya kayak ada motor keluaran baru nih, pengen deh gitu. Nah, jadi kan berbeda. Jadi kita memang harus melakukan stop pemborosan dengan mencoba menanamkan mindset apa yang pengen kita beli dan juga apa yang sebenarnya perlu kita beli gitu. Kemudian yang kedua, kita ada penghasilan naik, pengeluaran jangan ikut naik gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu, misalnya di UMKM-nya misalnya bulan ini penghasilannya 5 juta gitu kan. Terus ketika bulan depan penghasilannya tiba-tiba memang lagi bagus jadi 8 juta misalnya. Tuh pengeluaran tiba-tiba ikut naik juga gitu. Tiap malam minggu pergi atau misalnya jalan-jalan dulu gara-gara memang pengeluarannya memang penghasilannya naik gitu kan. Jadi tanamkan mindset ketika penghasilan kita tuh naik, pengeluaran kita jangan juga ikut naik gitu. Jadi kalau bisa memang kita pengeluaran kita segitu, ya udah itu yang perlu gitu. Itu yang perlu, ya udah stagnan aja di sana aja. Jangan sampai ketika penghasilan kita naik, pengeluaran kita juga ikut naik gitu. Jadi tidak akan ada peningkatan finansial daripada hal tersebut gitu. Kemudian yang ketiga itu ada hindari hutang untuk beli barang konsumsi gitu. Jadi sekarang ini kebanyakan orang membeli bensin, baju dan barang konsumsi lainnya masih menggunakan kartu kredit atau bahkan minyak terlebih dahulu, atau sekarang kalau tren-tren anak Gen Z sekarang tuh pakai pay later Bapak Ibu.
Jadi melihat ini kan, melihat baju bagus di Shopee misalnya, udah beli aja lah, kan ada Shopee Paylater gitu kan. Jadi ini kalau misalnya dari manajemen keuangan, jadi hutang itu tidak boleh dibeli untuk konsumsi tuh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memang pengen menghutang, ini ada basic manajemen keuangan nih. Kalau misalnya hutang tuh ambillah hutang yang produktif. Hutang produktif itu apa maksudnya? Hutang produktif itu dalam artian hutang yang kita ambil dapat menghasilkan untuk kita lagi gitu. Jadi ini Bapak Ibu hindari hutang untuk beli barang konsumsi, yaitu menggunakan kartu kredit atau bahkan minjem dulu tetangga atau bahkan menggunakan pay later gitu. Kemudian tips terakhir yaitu adalah mulai berinvestasi. Sebenarnya Davi sendiri pengennya ngasih materi itu investasi kan. Cuman agak takut sebenarnya agak panjang nanti ceritanya kalau investasi ya. Jadi kenapa mulai berinvestasi? Kalau dalam tata kelola keuangan, jadi kalau dalam UMKM itu para ahli keuangan itu biasanya mempokokkan 15% dari laba kita tuh untuk berinvestasi. Nah investasi ini bentuknya seperti apa Davi gitu? Nah investasi itu sebenarnya banyak ya Bapak Ibu kalau misalnya di Indonesia saat ini, mulai dari investasi ke barang-barang ke aset-aset yang memang ada, misalnya kayak rumah atau properti atau misalnya tanah segala macam, itu bentuk-bentuk yang investasi yang memang udah terjalankan udah dari dulu misalnya gitu. Tapi sampai saat ini investasi itu memang udah lebih berkembang lah segitu kan. Kayak sekarang tuh udah ada obligasi atau misalnya reksadana atau bahkan saham dan sebagainya gitu. Nah dalam artian Bapak Ibu semuanya, 15% yang Davi bilang tadi dari laba kita masukkan investasi itu mengalahkan inflasi. Nah misalnya nih dalam 1 tahun inflasi Indonesia tuh di angka 6%, sedangkan ketika kita berinvestasi di reksadana kita dapat kupon per tahunnya itu 8%, sehingga kita tuh membangun kekayaan di sana Bapak Ibu. Jadi ada risiko yang muncul, tetapi kita dapat keuntungan yaitu 2% mengalahkan inflasi gitu. Baik, nah ketika kita berbicara mengenai keuangan lagi, kita bicara mengenai lingkaran emas yaitu dari Simon Sinek, the Golden Circle, yaitu ada why, how, dan what. Kita mulai dengan kenapa. Kita mulai dengan kenapa. Jadi kenapa saya harus mengatur keuangan? Jadi mulai dari misalnya Bapak Ibu masih punya orang tua, memberi orang tua setiap bulan, misalnya uang bulanan, atau misalnya untuk membayar cicilan, untuk biaya sekolah anak, untuk kesejahteraan, untuk naik haji, umroh dan lain-lain misalnya. Kemudian setelah kita bertemu dengan why, kenapa, lalu kita bertemu dengan how. Lalu bagaimana cara mengatur keuangan? Itu berhemat, bekerja lembur, cari sampingan dan juga berinvestasi. Kemudian yang terakhir, apa? What? Apa yang harus saya lakukan? Yaitu menyusun pengeluaran, membuat skala prioritas dan juga berinvestasi di tempat legal. Nah, tiga kata ini yaitu kenapa, bagaimana dan juga apa merupakan lingkaran emas, golden circle, di mana kita tuh selalu menemukan mindset kita bahwasanya kenapa, bagaimana dan apa. Kenapa saya harus melakukannya? Bagaimana saya melakukannya dan juga apa yang harus saya lakukan. Nah, hal ini yang mungkin menjadi dasar pemikiran Bapak Ibu ketika ingin memanajemen keuangan atau mengelola keuangan Bapak Ibu semuanya. Sehingga Bapak Ibu semuanya mulai dari kenapa saya harus melakukan ini, kemudian bagaimana saya harus melakukannya, kemudian apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan itu. Gitu Bapak Ibu. Next. Nah, ini tadi ada berbicara sedikit tadi kan mengenai komposisi ideal untuk mengatur keuangan di UMKM. Oke. Jadi kalau menurut para ahli keuangan itu jadi ada 3 ya Bapak Ibu. Ada dana darurat, investasi, kebutuhan marketing, biaya operasional dan juga hutang. Nah, hutang pasti di angka yang paling kecil. Karena apa? Para ahli keuangan walaupun merekomendasikan untuk kita itu berhutang, tapi tetap hutang itu hutang produktif. Dimana hutang itu kita lakukan memang untuk mendapatkan laba atau mendapat profit dari apa yang kita keluarkan. Hutang itu 25%, biaya operasional 45%, dana darurat, investasi, kebutuhan marketing itu 30%. Nah, dalam artian 25% ini, hutang ini tuh memang harus bisa kita bayar gitu. Kita mampu untuk membayar hutang ini, kita mampu untuk membayar cicilan hutang ini.
Bahwa menurut para ahli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi, produksi Songket Panisike, nama usahanya Dewi Songket Panisike. Alhamdulillah sudah mencoba untuk TikTok, live di TikTok dan ini penjualan melalui TikTok. Cuman ada kendalanya ketika membuat keranjang kuning. Waktu saya coba yang minus tadi, nah itu produk-produk pemerintah kita mengenai pajak-pajak di UMKM. Baik, ini. Untuk pembayaran pajak itu berlaku omset Omset pajak tuh di angka 45.